Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nadia Tupakira dengan NIM 67713000025. Di sini saya ingin menjelaskan tentang pentingnya soft skills dalam dunia kerja. Soft skills sangat penting dalam dunia kerja modern. Mereka berkontribusi pada kesuksesan karir. 80% kesuksesan berasal dari soft skills. Tujuan presentasi ini adalah untuk memahami, menghargai, dan mengembangkan soft skills. Apa itu soft skills? Soft skills adalah keterampilan non-teknis yang berkaitan dengan kepribadian, komunikasi, dan cara seseorang berinteraksi dengan seseorang agar lebih baik komunikasinya di tempat kerja. Berbeda dengan hard skills yang bisa diukur dan diajarkan secara formal. Soft skills berkembang melalui pengalaman dan interaksi sosial. Baiklah, contoh soft skills yang pertama yaitu ada komunikasi. Komunikasi yaitu mampu berinteraksi dengan baik oleh kolega, atasan, dan klien. Yang kedua yaitu ada kerja tim, berkolaborasi secara efektif atau mampu bekerja sama dalam kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Yang ketiga yaitu ada pemecahan masalah, menemukan solusi yang kreatif, atau juga mampu menemukan solusi kreatif dalam situasi yang menantang. Mengapa soft skills penting? Soft skills memiliki dampak besar dalam kesuksesan seseorang di dunia kerja. Sebuah penelitian menyebutkan bahwa 80% kesuksesan karir ditentukan oleh soft skills, sedangkan hard skills hanya berkontribusi sekitar 20% saja. Manfaat soft skills di tempat kerja yang pertama yaitu ada meningkatkan produktivitas, yaitu karyawan dengan keterampilan komunikasi yang baik dapat bekerja lebih efisien, mengurangi konflik dalam tim karena adanya pemahaman dan kerjasama yang lebih baik. Yang kedua yaitu ada kepuasan, ada hubungan, atau membangun hubungan yang baik. Membangun dalam menjalin hubungan positif dengan rekan kerja dan atasan karyawan dengan interpersonal skills yang baik lebih dihargai di perusahaan. Yang ketiga yaitu kepuasan atau meningkatkan kepuasan pelanggan. Soft skills seperti empati dan komunikasi membantu dalam memberikan layanan pelanggan yang lebih baik. Perusahaan seperti Zappos memprioritaskan soft skills dalam perekrutan agar bisa memberikan pelayanan terbaik. Nah, contoh nyatanya yaitu seseorang customer service yang memiliki keterampilan komunikasi dan empati akan lebih baik dalam menangani keluhan pelanggan dibandingkan dengan seseorang yang hanya mengetahui prosedur teknis saja. Soft skills yang paling dicari oleh perusahaan. Berikut adalah beberapa soft skills yang paling dicari di dunia kerja. Yang pertama yaitu ada komunikasi. Komunikasi yaitu mampu menyampaikan informasi dengan jelas dan efektif, tidak hanya berbicara, tetapi juga mendengarkan dengan baik. Yang kedua yaitu ada kerjasama tim, mampu bekerja dengan orang lain untuk mencapai tujuan bersama, menghargai perbedaan pendapat dan berkontribusi dalam diskusi tim. Yang ketiga yaitu ada pemecahan masalah, mampu berpikir kritis dan mencari solusi inovatif untuk masalah yang dihadapi. Yang keempat yaitu ada adaptabilitas, yaitu mampu menyesuaikan diri dengan perubahan di lingkungan kerja, baik dari sisi teknologi maupun dinamika tim. Contohnya yaitu dalam dunia kerja saat ini, kemampuan adaptasi menjadi sangat penting karena perubahan teknologi yang begitu cepat. Karyawan yang cepat belajar alat digital baru akan lebih unggul dibandingkan yang tidak mau beradaptasi. Selanjutnya yaitu dampak soft skills pada karir. Soft skills tidak hanya mempengaruhi cara seseorang bekerja, tetapi dapat menentukan kesuksesan jangka panjang mereka. Keuntungan yang memiliki soft skills yang kuat yang pertama yaitu ada promosi, peluang atau promosi yang lebih cepat, yaitu karyawan dengan soft skills yang baik lebih mudah naik jabatan karena mereka bisa bekerja sama dengan tim dan memimpin dengan baik. Yang kedua yaitu ada gaji yang lebih tinggi. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa karyawan dengan keterampilan interpersonal yang
baik cenderung mendapatkan gaji yang lebih tinggi dibandingkan mereka yang hanya memiliki hard skill. Yang ketiga yaitu ada kepuasan kerja yang lebih tinggi. Karyawan dengan soft skills yang baik lebih mudah beradaptasi dengan lingkungan kerja, sehingga mereka lebih menikmati pekerjaannya. Nah, contoh nyatanya yaitu seorang manajer yang bisa mengelola tim dengan baik dan menyelesaikan konflik dengan diplomasi yang akan lebih cepat mendapatkan promosi atau informasi dibandingkan seseorang yang hanya unggul dalam keterampilan teknis. Selanjutnya yaitu cara mengembangkan soft skills. Soft skills bisa dikembangkan dengan latihan dan pengalaman. Berikut adalah beberapa cara untuk meningkatkan soft skills. Nah, yang pertama yaitu ada pelatihan, pelatihan dan workshop. Contohnya itu seperti mengikuti kursus komunikasi, pemimpinan, dan manajemen waktu. Nah, contohnya mengikuti webinar tentang public speaking untuk profesional misalnya. Yang kedua yaitu ada mentoring dan bimbingan. Belajar dari senior atau mentor yang sudah berpengalaman. Yang ketiga yaitu menerima feedback. Nah, menerima feedback ini jangan takut untuk menerima kritik dan gunakan untuk berkembang. Yang keempat yaitu ada pengalaman dalam pekerjaan. Nah, di sini semakin banyak pengalaman, semakin baik soft skills seseorang berkembang. Contohnya seperti seorang karyawan yang sering menerima feedback dari atasannya dan memperbaiki cara komunikasinya akan menjadi lebih baik dalam bekerja sama dalam tim. Selanjutnya itu ada peran perusahaan dalam mengembangkan soft skills. Perusahaan juga memiliki peran dalam membantu karyawan mengembangkan soft skills mereka. Yang pertama yaitu ada pelatihan atau pelatihan internal. Perusahaan ini bisa menyediakan pelatihan soft skills untuk karyawan seperti sesi komunikasi dan kepemimpinan. Yang kedua yaitu menciptakan budaya kerja yang mendukung. Nah, di sini lingkungan kerja yang positif dan kolaboratif membantu pengembangan soft skill. Yang ketiga yaitu memberikan proyek atau tugas yang mendorong karyawan untuk meningkatkan soft skills mereka. Nah, contohnya seperti Google. Google itu memiliki program pengembangan karyawan yang membantu mereka meningkatkan soft skills seperti kepemimpinan dan inovasi. Selanjutnya, soft skills di era digital. Dengan berkembangnya teknologi, beberapa soft skills menjadi semakin penting, seperti komunikasi online. Contohnya, menulis email yang jelas dan profesional. Yang kedua yaitu ada adaptasi teknologi. Contohnya, mampu menggunakan alat digital seperti Zoom, Slack, dan Workspace. Yang ketiga yaitu kolaborasi virtual. Nah, di kolaborasi virtual ini contohnya itu mampu bekerja dalam tim yang tersebar di berbagai lokasi. Nah, contohnya seperti karyawan yang bisa berkomunikasi dengan baik dalam rapat virtual dan memahami alat digital akan lebih sukses dalam pekerjaan remote. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Kesimpulan yang bisa diambil dari yang saya jelaskan tersebut, yang pertama yaitu ada soft skills adalah aset berharga yang bisa menentukan kesuksesan seseorang di dunia kerja. Yang kedua yaitu pengembangan soft skills adalah investasi terbaik untuk masa depan untuk karir kita. Soft skill juga adalah aset yang berharga. Mulailah mengembangkan soft skills Anda sekarang. Mari berdiskusi dan bertukar pengalaman. Sekian dari penjelasan saya. Bila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.